Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ulun hormati seluruh jamaah sholat zuhur Masjid Ashifa Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di taman-taman surga ya. Kita dalam satu majelis ilmu ini, dalam hadisnya kan ibarat di taman surga. 7 menit saja ya. Baik, tema kali ini adalah kita akan membicarakan melihat hasil puasa kita. Bapak Ibu silahkan sekarang melihat kira-kira puasa kita selama sebulan tuh bagaimana hasil yang kita peroleh, apakah sesuai tujuan atau tidak. Jadi dalam sebuah firman di surat Al-Baqarah ayat 183 itu kan merupakan salah satu dalil bahwa kita diwajibkan puasa. Mesti sudah terkenal ya, yang artinya itu wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Diwajibkan atas kamu puasa. Jadi kalau yang nggak beriman nggak wajib ya. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, tujuannya itu salah satu puasa itu yang paling utama ya supaya kita bertakwa. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, tapi sebelumnya saya ingatkan Bapak sekalian ya. Ini saya lihat Bapak Ibu ini semua adalah calon penghuni surga ya. Jadi kita ini sudah dibekali kuncinya. Kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kalimah yang sangat super. Orang kafir aja 70 tahun kalau mengucapkan itu langsung diampuni semua dosanya. Jadi kalimah itu adalah salah satu alasan kenapa Allah membuat surga dan membuat neraka. Jadi Bapak Ibu, saya kampanyekan juga di sini. Kenapa di Amerika, di Eropa itu Kristen atau Nasrani itu lebih menarik? Karena di sana kampanyenya siapa yang masuk itu pasti dijamin masuk surga. Itu kampanyenya. Jadi kalau orang meninggal itu rest in peace. Jadi sudah damai hidup bersama Bapa. Itu kalau itu kampanyenya, makanya menarik sekali itu. Nah, orang Islam itu yang bikin ngeri itu kan sudah Islam, nanti suul khotimah. Nanti jangan-jangan ke neraka dulu kan gitu ya. Padahal Allah dengan maha baiknya itu sudah membekali kita kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu sudah kuncinya. Jadi ketika Bapak Ibu bawa kuncinya, masa mau ke neraka? Uang kuncinya aja nggak bawa kan? Yang sampai bawa itu kuncinya adalah ke surga. Ya. Oke, ini salah satu kampanye supaya Bapak Ibu tenang. Karena salah satu baca kitab itu mengatakan kalau kita nggak percaya Rahman Rahimnya Allah itu dosa besar kita. Sampai berarti nggak percaya Asmaul Husna. Jadi Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Sampai buktinya nggak minta lahir dilahirkan. Di dalam perut ibu ya terjamin. Sekarang hidup gak tahu caranya, nanti mati juga gak tahu caranya ya. Saya mau tanya, ketika di dalam kandungan sampai ingat apa yang dilakukan? Gak tahu kan, tiba-tiba keluar kemudian punya masalah, punya problem, punya utang kan gitu. Itu berlangsung sesuai dengan takdir Allah yang terjadi. Nah, Allah memang ngasih ujian. Kenapa Allah ngasih surga neraka itu tes-tesannya ya manusia itu diuji. Apakah taat atau enggak? Makanya kita ada syariatnya. Jelas Allah tidak pernah menyuruh berbuat buruk ya. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita langsung aja karena 7 menit kita evaluasi puasa kita. Coba Bapak Ibu sekalian. Salah satu poin yang penting, apapun amal kita itu sebenarnya mudah untuk mengenali apakah amal kita ini diterima atau tidak. Yang pertama coba renungkan kemarin. Apakah ketika kita berpuasa kita merasa senang, merasa gembira, merasa nikmat. Nah, itu tanda bahwa amal Bapak Ibu itu diterima. Ketika puasa ngeluh, kapan hari rayanya?
kapan, pas hari rayanya beda pulang. Saya pilih yang cepat aja. Ya, terserah. Milih yang Jumat atau yang Sabtu itu terserah, asal ada ilmunya. Itu yang penting. Makanya perlunya ngaji itu. Orang yang ribut itu mesti yakin saya kurang ngaji. Atau ngajinya enggak khatam. Pokoknya yang ribut loh ya. Tapi kalau Bapak tenang aja karena punya keyakinan masing-masing dan dilandasi ilmu, ya enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Ada yang kalau misalkan pemerintah karena harus hilal atau ruqyah berarti harus melihat bulan. Dalilnya ada, ya kan? Di sana ulamanya juga berkumpul banyak. Mosok sampean menyaksikan. Kemudian ada yang Jumat pakai dalil juga. Ya sudah. Jangan memaksakan, terserah, yang penting jangan sampai tidak berilmu. Itu aja, gunakan ilmu yang diyakini. Baik ya, yang pertama tadi, ketika Bapak Ibu puasa kemarin senang, itu insya Allah diterima. Jangan merasa tersiksa, wah siang kada bisa makan dan sebagainya. Wah itu hati-hati itu. Ciri-ciri tanda-tanda Bapak Ibu tidak, atau lagi cepet hari raya, cepet hari raya. Nah itu. Kemudian yang kedua lanjutannya ini yang penting. Menurut saya yang penting adalah lanjutannya. Ketika melaksanakan merasa senang dan nikmat. Kemudian yang kedua adalah pengen melakukan lagi. Nah itu yang penting. Dulu saya waktu masih awal-awal itu karena saya basic saya orang gizi itu selalu membahas pola makan yang sehat. Pola makan yang sehat adalah seperti puasa. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, pola hidup yang paling sehat adalah pola hidup ketika seperti bulan Ramadan. Itu pola hidup, turuti aja. Nah, sekarang lanjutannya pertanyaan saya, ketika sudah keluar dari bulan Ramadan pertama, cek aja nih, apakah Bapak Ibu masih rajin ke masjid? Yang jelas itu sholat wajib itu memang harusnya ke masjid. Kenapa? Kalau saya pribadi, keuntungannya luar biasa. Bukan pribadi ya, ini kalau janji dalilnya kan 27 derajat lebih dan sebagainya. Tapi yang jelas potensi untuk diterima sholat kita itu jelas di masjid berjamaah Bapak sekalian. Kalau di sini ada imam, imamnya khusyuk, kita ikut imam, ditanggung imam. Enggak, imamnya khusyuk, ada malaikat mendoakan, kan ada mendoakan. Ada mungkin di antara kita wali-wali Allah yang disukai dan itu menjamin kita untuk terima sholat. Coba kalau sendiri di rumah. Terus kemudian kita jangan pernah berpikir kita memang harus belajar. Ilmu itu luar biasa pentingnya. Logika beragama itu harus pakai akal. Kenapa kita diberi akal gitu ya? Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sudah sholat jamaah, ya kan, artinya Bapak Ibu itu sudah, ya itu memang dalilnya memang harus jamaah gitu loh. Makanya ada ustadz atau biasanya ustadz kalau nggak mau sholat jamaah di rumah pakai mukena aja, gitu. Maksudnya menyindir, ini yang laki-laki loh ya. Kalau perempuan tuh yang paling baik adalah sholat yang paling tersembunyi di kamarnya, itu para ibu-ibu atau wanita. Tapi kalau laki-laki itu ya ke masjid. Nah sekarang setelah puasa ini, kemarin ketika kita Ramadan kan rajin taraweh ke masjid. Apakah kita ini teruskan ini? Nah, kemudian yang kedua, apakah kita masih hobi lagi untuk puasa? Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian minimal sudah berniat untuk puasa 6 ya. Karena dalilnya itu jelas, puasa 6 itu ibarat dapat puasa setahun nanti jatuhnya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, iming-iming itu tingkatannya itu makomnya memang ada. Jadi sebenarnya yang paling penting kita mencari ridho Allah. Gak usah mikir kalau sudah orang-orang yang ilmunya tinggi itu gak penting. Karena kalau ridho Allah sudah turun, rahmatnya turun, apapun itu sudah jadi nyaman. Gak ada, ya sampai sekarang juga artinya mulai detik ini ketika kita mencari ridho Allah itu sudah beres. Karena kan ada tingkatannya, sampean beramal seperti pedagang, cari untung, seperti budak karena takut. Nah, seperti arif billah, orang yang sudah makrifat, cukup mencari ridho Allah, mencari rahmatnya. Kalau sampean masih mikir surga neraka, berarti niat sampean masih makhluk. Artinya sampean masih mikir surga neraka, bukan Allahnya. Tetapi itu secara makom silahkan, tapi tolong mulai hari ini kita tingkatkan. Kita nggak usah mikir lagi yang termasuk puasa tadi. Nah sekarang puasa 6 memang dijanjikan di dalam dalil. Puasa setahun, iya.
Tapi sebenarnya kalau Allah sudah ridho, bukan cuma setahun, bisa seumur hidup dan sebagainya, itu sudah nggak ada problem ya. Kemudian yang ketiga, coba kita cek. Ketika puasa, kita rajin terawih. Bayangkan terawih itu ada yang 23, luar biasa itu. Tapi ketika sudah keluar bulan Ramadan, sholat isya aja males gitu ya. Nah itu tanda-tanda kita ini diragukan ciri-ciri diterima itu. Kemudian yang kedua, meskipun hadisnya ini masih ada yang ngomong ini bisa dipakai ndak hujahnya. Barang siapa sholat 4 rakaat setelah sholat isya, maka seperti mendapat Lailatul Qadar. Bayangkan kita puasa itu ngejar Lailatul Qadar. Ada jalannya. Habis sholat isya, sholat 4 rakaat. Ya. Kemudian apakah malam tetap bangun kita sahur? Dalam artian kita apakah tetap qiyamul lail, tetap sholat malam. Lihat aja, harusnya kalau memang puasa kita berhasil itu akan tertanam sebulan dilatih sholat malam, ya kita sholat malam, termasuk sholat witir. Nah itu Bapak Ibu sekalian, tanda-tanda bahwa kita melanjutkan apa yang kita kerjakan di bulan puasa, termasuk hobi. Kalau waktu Ramadan senang sedekah, tetap senang sedekah dan sebagainya. Nah, itu salah satu atau ciri-ciri tanda-tanda Bapak Ibu sekalian adalah puasanya diterima. Jadi sekarang kita cek saja apakah kira-kira kita ini, mudah-mudahan kalau yang belum berniat puasa 6 minimal berniat. Karena niat itu nggak dikerjakan pun, ini catatannya ikhlas loh ya, ini bukan masalah aku pokoknya niat aja, pura-pura aja, jelas gak mau melaksanakan tapi berniat. Nah itu mempermainkan namanya. Tapi insya Allah saya akan puasa. Ulama berkhilaf, ada yang boleh langsung 6, ada yang boleh diselang-seling. Silahkan pakai, yang penting sampean tahu ilmunya bahwa dua-duanya boleh. Nah kemudian ngaji. Sekarang zamannya smartphone, itu semua bisa dilihat di situ. Di samping kita langsung ngaji ke guru-guru yang kita percayai. Jadi itu Bapak sekalian ya. Pertama tanda diterima itu adalah kita senang melakukan. Termasuk hari ini Bapak kita tes ya. Hari ini Bapak Ibu sekalian adalah sholat jamaah duhur. Tadi senang nggak ketika sholat? Wah gembira. Pertanyaannya besok lagi nggak? Pengen lagi. Nah itu berarti tanda diterima. Tapi kalau besok enggak, wah ini tanda-tanda yang kurang baik ini. Nah itu contoh ya. Termasuk yang puasa tadi. Baik Bapak Ibu sekalian ya, saya kira cukup sekian. Mohon maaf jika ada kata atau perbuatan yang salah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.